Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah Gimana Pak? Iya Pak. Masalah kerjasamanya. Tentunya saya sangat senang apabila saya selaku PT Cahaya Berkah bekerja sama dengan PT Dewi Indah. Pak Ovi, ngomong-ngomong soal kerjasama kita, pasti Pak Ovi itu bakalan mendapatkan keuntungan yang lebih dari kita dan pastinya kita sama-sama untung, Pak. Ya itu Pak. Iya. Ya dengar-dengar katanya Pak Ovi mau menyerahkan lahan itu dengan percuma. Iya. Memang benar sekali, tapi saya sangat kecewa. Loh, saya kan bagaimana, Pak? udah bilang sebenarnya ini saya nggak suka dengan karyawan-karyawan seperti kalian berdua ini. Saya inginnya bertemu langsung dengan Mbak Putri. Hah? Mana dia? Saya Bu sudah Putri. janjian. Ya, saya sudah janjian di sini. Pak, sebenarnya. Pak, dengarkan kami dulu. Tenang saja Pak. Kita sebagai tangan kanannya Bu Putri, Bener. Bapak harus yakin karena kita diutus karena Bu Putri sudah mengetahui pekerjaan kita itu bagaimana dan bagus Pak. Cukup kalian berbicara karena saya tidak butuh omongan manis kalian. Saya butuhnya sama sosok seorang Putri selaku bos besar di perusahaan kalian. Pak Ovi, sebenarnya tidak ada untungnya bagi saya bekerja sama dengan Dewi Indah ini. Pak, Saya lebih memilih proyek-proyek yang lebih besar dari perusahaan kalian berdua. Bapak ngomong kayak gitu sama aja Bapak merendahkan kita sama atasan. Pak, dengarkan kita dulu. Mas Vero Hadi Gunawan, asal Mas Vero tahu ya, saya bekerja sama dengan bos kalian ini dikarenakan saya memang menyukai dan saya ingin menikmati hidup bersama Pak Putri. Maksud Pak Ovi ini apa ya? Tolong dijaga ya Pak. Iya. Bapak jangan seenaknya sendiri kalau berbicara ya. Iya. Tolong hargai kita selaku karyawannya Bu Putri dan tolong hargai Bu Putri selaku bosnya kita Pak. Dan satu lagi, kita minta sama Pak Ovi kalau ngomong itu dijaga dulu Ya. karena jangan seenaknya Pak Ovi karena Pak Ovi itu bisa menyuruh kita, tapi Pak Ovi itu tidak bisa merendahkan bos kita. Pak Ovi pemilik lahan terluas di sini ya. Iya. Jadinya tolonglah Pak. Harta itu gak dibawa mati Pak. Bener. Tolong saling menghargai Pak. Kalau Pak Ovi menghargai orang, pasti Pak Ovi itu bakalan tahu bagaimana rasanya kalau Pak Ovi itu... Kalian benar-benar ingin meloloskan proyek ini agar pangkat kalian menjadi seorang manajer di perusahaan kalian. Oh tidak Pak. Oh Tidak, bagus kalau begitu. Jika bos kalian tetap tidak datang ke sini, jangan harap kalian bisa menikmati dan mempunyai lahan ini. Telepon sekarang juga atasan kalian. Baik Pak. Tapi tolong hargai kita ya Pak. Pak Vero, tapi Bu Putri lagi sibuk. Bentar. Kamu lihat nggak di depan sana? Kelihatan, Fer. Kenapa, Fer? Siapa? Gak tahu, Fer. Waduh, sahabat kita, Fer. Si Vero, Fer. Betul, itu yang aku maksud. Ngomong-ngomong, dia kok pulang sekarang ya?
Ada acara apa dia? Mungkin dia mau ketemu sama kita, kangen sama kita dia ya. Fer. Wih, Ya udah. udah sukses Fer. Ya udah kita samperin aja. Ayo Fer. Vero, Astagfirullahaladzim. Vero, sungguhan Fer. Iyalah. Aku nggak pernah salah lihat. Pasti dia adalah sahabat kita. Loh. Aku nggak. Tolong. Saya itu lagi ada kerjaan. Tolong jangan ganggu saya dan saya tidak kenal sama kalian. Loh, kita itu sahabat kamu, Vero. Apa-apaan Aku ini? tegaskan sekali lagi, aku tidak kenal sama kalian. Aku itu Ferry, dia itu Romi. Kamu lupa sama kita? Udah gini Pak, saya akan telepon Bu Putri Pak. Oh. Ya udah Pak, saya tak telepon dulu ya. Vero, Pak. Jadi kita ini sahabat kamu. Kamu lupa sama kita? Kamu Sahabat? Mas, tolong ya Pak Sapam ya, dan nih bodyguard ini ya, tolong hargain saya. Saya gak kenal sama kalian, tolong jangan mengganggu urusan saya. Loh, kamu gak inget yang nyuri singkong? Aku itu orang sukses, gak pernah mencuri kayak kamu. Minggir kamu. Vero, Gajiku itu besar. Apa? kita ini teman kamu gak usah bentak-bentak kayak gitu. Wah, Masa aku gak nyangka iya ya. dari kecil sampai SMA, masa kamu lupa sama kita? Iya tuh, Fer. Apa ini karena akibat dia merantau ya? Udah Sapam. Hasilnya Jadi, Fer. Sapam, kalau kamu memang butuh uang, aku bakalan kasih. Tetapi kalau kamu mengaku sahabat saya, mohon maaf, aku gak kenal sama kamu. Aku itu orang kota, aku kesini hanya ada urusan bisnis ya. Vero, Fer, dia mentang-mentang udah sukses, Fer. Dia lupa sama kita, Fer. Oh, jadi mas-mas ini sahabatnya Pak Vero ya? Bukan Bu Vina. Wah, gimana ya? Bu Vina, saya gak menyangka bahwasanya kalian berdua ini adalah orang kampung ya. Loh, Maksudnya Pak, Pak Ovi apa ya? saya itu orang kota, Pak. Bener, Pak. Penampilan saya, lihat aja Pak, bukan kampungan Pak ya. Pak Ovi. Bukan orang kampung saya Pak. Kalau ngomong dijaga ya, kita itu tangan kanannya Mulai Bu Putri. dari kecil hingga dewasa, baru kali ini saya nginjak desa kampung ini. Tuh lihat. kamu bercanda ya? Kamu gak pernah nginjak kampung ini. Emang dari bayi sampai sekarang, emang kamu tinggal di mana? Hehe. Aduh. Loh. Pak Sapam, tolong jangan mengaku-ngaku. Memang dulunya aku kenal sama kamu, tapi tolong, harga diriku sudah tinggi. Aku gak mau berteman sama kalian yang masih kerja sama orang yang gajinya gak seberapa. Tolong hapus pertemanan kita. Masa lalu gak usah diungkit-ungkit. Kalau kita memikirkan masa lalu, kapan kita mau maju ke depan? Oh, jadi ini beneran temennya Pak Vero ya? Tolong Bu Vina. Aduh. Bu Vina harus menyembunyikan masalah ini. Soalnya masalah ini antara harga diri saya dan martabat saya. Bu Vina tahu sendiri. Kalau Bu Vina bilang-bilang sama karyawan, Bu Vina bakalan saya pecat. Gimana ya, Pak? Kalau nggak ada... Tenang Bu Vina. Bu Vina pasti bakalan kasih kenyamanan Nah. oleh saya. Kukira dia lupa ingatan. Udah, Fer. Aku mending pulang, Fer. Dia sekarang udah buta, Fer. Oh Ya, bagus. buta oleh jabatannya sendiri. Dijaga kalau ngomong Kamu ya. yang diam. Mbak, ngomong itu jangan sembarangan. Sakit, Pak. Tolong gak usah main kayu itu. Kalau benar ini bukan sahabat kamu, usir dan kalau perlu tendang mereka. Jelas Pak. Sekarang juga saya bakalan usir dia. Bagus. Setuju, Pak Vero. Kamu usir aku. Ya udah, kamu pergi sana. Jangan sampai teman-teman yang lain tahu akan sifat kamu yang seperti ini dan akan datang untuk mematahkan tulang dan kaki kamu. Aku gak peduli. Semua masalah akan selesai jika orang itu mempunyai uang. Jangan sombong kamu, Vero. Hei, apa-apaan sih kalian ini? Uang tidak akan ada artinya jika kamu dan semua warga di sini mengusir kamu. Silahkan. Malahan warga sini itu senang kedatangan orang kota. Mas, Aku bakalan membangun proyek betul. di sini. Pastinya warga-warga sini akan dipekerjakan oleh. Betul. Jadinya kalau kamu tetap ada di sini, aku bakalan kumpulin warga sini, bakalan ngusir kamu. Mas. Sekedar satpam kamu. Akan kupastikan
proyek kamu tidak akan jalan di sini. Jika kamu yang memimpin perusahaan di sini dan membangun sebuah pabrik di sini dan lahan pekerjaan di sini, saya jamin dan saya yakin warga-warga di sini tidak akan senang dan tidak akan tentram jika kamu yang mengelola itu. Diam, Satpam. Aku sangat menyesal mempunyai teman seperti kamu yang sombong akan uang dan jabatan kamu itu. Hanya sekedar satpam biasa seperti kamu. Diam Berani kamu. dong. Siapa kamu? Saya penjara. Udah, diam. Jangan seenaknya kamu mau memenjarakan kita. Kamu berdiri di desa orang, bukan di dalam kantor kamu. Biasa ya, kalau orang kampung gak megang uang beraninya kekerasan. Benar sekali. Setuju, Pak Vero. Dari tadi cuma mau menyapa teman lama kita. Nggak tahu kita ini direndahkan seperti ini. Kalian ini orang-orang yang sombong. Syukur. Diam. Itu buat pembelajaran bagi kalian. Jangan seenaknya kalian ngomong sama orang kaya. Dan Kalau satu kalian tidak mau direndahkan, lebih baik kalian menghindar. Iya, betul, Mas. Dan satu lagi. Diam kamu, aku gak punya urusan dengan kamu. Wanita. Kalau udah temennya gak mengakui kamu, Sabar. ya udah pergi aja. Kamu tuh sadar diri. Penting, jabatan itu penting, Iya. uang penting. Harta jabatan. Ini wanita mulutnya minta dijahit ini. Pergi aja, Satpam. Pergi aja. Sebelum Semisal kamu butuh bantuan nanti, kami jamin kita tidak akan membantu kamu. Percaya itulah. Ingat ya, kita bukan sahabat lagi. Mau bantu apa? Bantu otot. Uang aja gak punya. Ya biasalah. Otot kawat tulang besi, Bu Vina. Betul, Pak Vero. Ya gitulah. Ya. Cuma badannya besar tapi uangnya gak ada. Bu Putri, Pak. udah segera. Iya. Baik Pak. Mohon maaf ya Pak. Maaf ya, Barusan Pak. ada kendala ini Pak. Iya, benar sekali. Gak apa-apa. Silakan. Tolong. Tolong. Aduh. Aku tuh Fer pengen mites si Vero. Aku juga gak habis pikir sama dia. Kok bisa-bisanya dia gak ngakuin kita? Padahal di sini adalah tanah kelahiran dia juga. Apa Fer? Kamu itu gak lihat tuh di depan? Buka tuh kacamata tuh. Dari tadi gak kelihatan terus. Waduh, itu orangnya Fer. Ternyata, Mana? Fer. Motor doang itu jatuh. Orangnya mana? Belakangnya motor itu Fer. Kita bantuin Fer. Ayo. Mbak. Motornya berdiriin dulu. Bentar. Permisi Mbak. Hai. Kamu badan besar. Lepas Fer. Kamu bantuin tuh. Mbak, kenapa Mbak? Aduh, kok bisa-bisanya? Nih, pegang. Mbak, bangun Mbak. Itu kenapa ya Fer? Mbak, Aku mau narik helmnya Fer. awas pelan-pelan. Udah dibuka kan Fer? Cewek nih. Nggak bisa Fer. Bentar, kamu pegangin dia. Awas jatuh ya, biar aku yang buka. Bismillah. Hati-hati. Inilah semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini. Udah gerota nih pasti nih. Ini. Taruh di motornya cepat. Pegang Fer. Iya. Mbak. Bangun Mbak. Astaga. Sini. Sini bantuin C. Lihat motornya bagus Fer.
Ini lebih penting. Kalau ada apa-apa sama dia, siapa yang mau bertanggung jawab? Apalagi di sini sepi. Bawa ke rumahnya kamu aja, Fer. Di sana kan aman, Fer. Kamu nggak sama siapa-siapa, Fer. Hush. Kalau dibawa ke rumah nanti kan warga-warga nanti ntar macem-macem mikirnya. Aku nanti kena imbasnya. Mbak, Gini aja. Mending kamu cari bantuan dulu. Sana, cepat. pinjam motor itu ya. Ya udah kalau hidup buruan. Aku juga dulu pengen naik ini, Fer. Awas, punya orang. Tenang. Buruan. Ini helmnya aku taruh sini ya. Kotor tuh helm nanti. Gak apa-apa. Astaga. Bismillahirrahmanirrahim. Buruan. Tetaplah tersenyum Dinda, tinggalkan segala duka lara, dan hidup masih terbentang. Bangun, Mbak. Bangun. Aduh, aku harus gimana nih ya? Oh, nafas buatan. Tapi kalau nafas buatan itu buat orang yang kelelep air. Kalau ini kan pingsan jatuh dari motor, Mbak. Mungkin sama juga ya. Aduh, tapi aku gak boleh memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ya udah, aku coba bangun lagi. Mbak. Bangun. Alhamdulillah, bangun. Mbak. Mbak, bangun. Aduh. Gak apa-apa, Mbak? Au. Apa yang sakit? Mana yang sakit? Saya Mbak. di mana? Mbak tadi saya ngelihat Mbak jatuh dengan motornya Mbak di sini. Tapi Mbak gak apa-apa kan? Terus motor saya mana? Motornya Mbak itu dibawa teman saya. Kalian begal ya? Kalian mau nyuri motor saya? Wah, saya udah bantuin Mbak. Saya dikira begal. Iya, terus motor saya kemana? Motor Mbak itu dipinjam teman saya untuk cari bantuan buat Mbak. Emangnya tadi aku kenapa? Ya nggak tahu, salah siapa mau tidur di sini. Apalagi di sini adalah daerah sepi, rawan, banyak copet, banyak begal. Au, Udah, sakit. apa yang sakit, Mbak? Au. Bisa berdiri tapi kan? Iya bisa, yang sakit kan tangan bukan kaki. Ya udah, saya bantuin berdiri dulu ya. Ya udah deh. Bentar, Au. sini. Awas, Au. hati-hati. Duh, kaki saya kok juga sakit ya. Yang mana yang sakit, Mbak? Di sebelah kiri. Sebentar. Coba aja berdiri, Mbak. Sini. Gak apa-apa kan, Mbak? Iya mas. Makasih ya. Mana yang sakit, Mbak? Kaki sama tangan kiri saya sakit. Biar coba saya pijitin ya. Biar saya coba pijitin Memang bisa mas? sedikit. Tapi ya Mbak harus periksa juga ke rumah sakit, takut ada yang retak atau gimana. Mbak mau ngapain? Kalung ini kamu dapat dari mana? Jangan pegang-pegang kalung saya, Mbak. Mas, saya boleh lihat nggak kalungnya? Boleh ya, sebentar aja. Mas, sebentar aja. Sebentar aja, Mas. Boleh ya? Kenapa dengan kalung saya, Mbak? Ada yang aneh? Mbak, Mas dapat kalungnya dari mana sih, Mas? Mas, Maaf ya, Mbak. Ini pribadi saya. Dan kalung ini saya dapatkan dari teman masih kecil saya dan cita pertama saya. tapi masa dia sih? Kalungnya persis banget sama kalung kita waktu itu. Gini aja, Mbak. Mungkin
Mbak mau saya anterin pulang atau Mbak itu mau kemana biar saya anterin? Saya masih ada kepentingan sih Mas. Tapi dengan kondisi Mbak seperti ini, itu sudah tidak memungkinkan Mbak. Udah deh Mas, kalau nggak keberatan Mas, anterin saya aja ya. Oh ini. Gimana? Dapat bantuan belum? Gak ada, Fer. Aku sudah keliling kampung ini, gak ada orang sama sekali. Kampung ini cukup luas ya. Mana mungkin gak ada orang. Jalan-jalan kamu cuma jalan-jalan nyobain motor ini. Mas, ya udah kita berangkat aja ya. Ya udah, Mbak mau dianterin kemana? Loh. Minta tolong Main anter-anteran. Diem. minta tolong anterin ke kantor saya ya Mas, soalnya tangan saya masih sakit. Oh, ya udah. Mbak mau pakai helm atau gimana? Nggak usah deh, kepala saya masih pusing. Pakai Mas aja. Ya udah. Teman saya mau dibawa kemana, Mbak? Mas ini siapa sih? Teman saya biasa pecicilan dia. Ya, Paci. iya. Ya udah Mbak kalau gitu. Mari Mbak. Hati-hati. Iya. Bisa jalan kan? Oh, iya bisa. Ya udah, Mbak naik dulu. Mari Mbak. Ayo Mas. Oh ya udah. Kawan, aku gimana? Ya nggak tahu kamu mau kemana. Suruh Mas. cari bantuan malah gak dapat. Ini bisa diamanin dulu nggak? Oh iya. Ya udah Mbak. Mari Mbak. Awas, pentungan itu bersejarah. Ah, Au. Udah? Udah Udah? Mas. Siap. hati, Fer. Ya. Aku anterin ini dulu ya. Hati bawa anak orang tuh. Iya. Pegangan Mbak. Iya Mas. Pegangan, ntar jatuh lagi. Iya. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang. Usahlah kau risaukan. Mas, Ya? bisa pelan-pelan nggak sih Mas naik motornya? Iya maaf. Aduh, helmnya kekecilan. Ya itu kan ukuran kepala saya Mas. Iya sih. Ngomong-ngomong, udah baik kan? Udah nggak sesakit tadi sih. Ah, ya sudah. Tapi baju saya kotor semua jadinya. Di sini ruang UKS di mana? UKS? Emangnya ini sekolah? Ya biasanya terus ruangan kalau karyawan sakit itu ada di mana? Ada di klinik kesehatan. Cuma kayaknya sekarang masih ini deh, tutup. Soalnya yang jaga kliniknya itu cuti, mau melahirkan. Saya masih belum dapat penggantinya, dan yang satu lagi cuti mau nikah. Aduh, repot kalau kayak gini. Ya udah, saya anterin Mbak duduk ya. Oh, sebentar. Kenapa? Kenapa Mas? Kalung ini Iya, kalung saya. Emang kenapa sih? Sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama.
Kamu putri kecil? Kamu Mas Ferry? Iya. Mas Ferry? Ini beneran Mas Ferry? Ini benar putri kecil? Iya Mas, ini Putri Mas. Mas Ferry apa kabar? Ya ampun, kita udah bertahun-tahun nggak ketemu. Sekarang kita nggak sengaja ketemu Mas Ferry. Putri kecil udah cantik. Sepertinya putri kecil udah sukses ya di sini. Kalau Mas tahu putri kecil ada di sini, pasti Mas sudah selalu datang ke sini. Iya Mas. Tapi Mas nggak tahu kalau putri kecil ada di sini. Iya, aku juga baru semingguan ini kok pindah ke sini. Sebelumnya aku ada di kantor pusat, tapi sekarang aku pindah ke kantor cabang ini. Ibu nggak apa-apa, ibu katanya jatuh bu. Apanya yang luka bu? Nggak apa-apa kok. Ini bajunya kok sampai kotor Bu ini, Bu. Astaga Bu Putri. Ya namanya orang jatuh, gimana sih kalian? Pasti ulahnya pria ini. Kamu itu jangan menuduh sembarangan, dan kamu itu jangan menuduh sembarangan. Aku tahu. Kalau gak ada aku, bos kalian itu mungkin masih terkapar di Gak sawah. usah jadi pahlawan, sok jadi pahlawan kamu. Udah. Ini bukan salah dia. Dia tadi itu udah bantuin aku. Kalian nggak usah nyalain orang. Kalian itu baru datang, kalian nggak tahu apa-apa. Putri. Kalau tadi nggak ada dia, mungkin saya ini masih ada di sana, nggak ada yang bantuin. Mungkin motor saya ini udah hilang di bawah orang. Putri kecil, kamu tahu nggak dia siapa? Kamu jangan bilang putri kecil. Ini bos besar. Buka matamu lebar-lebar. Di hadapan kamu ini siapa? Ini adalah putri kecil yang selalu kamu godain dan selalu kamu kerjain. Putri kecil maksudnya aku gak ngerti nih. Aku juga nggak tahu. Udah, Mas. Vero itu nggak tahu kalau aku putri yang dulu. Tapi kamu tahu sama dia? Ya tahu lah, cuma aku pura-pura nggak tahu aja. Karena meskipun aku tahu sama dia, pasti dia bakalan sombong. Ya, seperti halnya sekarang. Dia sama Romi Pace karena jabatan dan karena dia punya uang sekarang. Oh gitu. Dia melupain kita, dia gak ngakuin kita sebagai temannya. Ya udah, gak apa-apa. Iya Mas Ferry. Aku gak butuh orang seperti dia. Apa? Sadar ya. Kalau kamu sudah jadi masa laluku, jadinya kamu gak usah mengungkit masa lalu. Vero. Putri kecil, pecat aja dia langsung. Loh, kamu dipecat? Dia kan bawahan kamu. Iya Mas Ferry. Bu Putri, ibu jangan mudah dipengaruhi dengan orang lain. Betul banget, Kamu Bu. nggak tahu apa-apa. Vero, kamu lupa siapa aku? Hah? Coba lihat baik-baik. Aku putri kecil yang dulu kamu ejekin, dihina-hina, Betul. sering kamu caci maki, Betul. sering kamu bully di depan teman-teman aku. Betul. Kamu pikir aku nggak sakit hati waktu itu? Betul. Tapi karena waktu itu aku masih kecil dan aku juga nggak mampu melawan kalian. Dan sekarang jabatan kita sepertinya sudah bisa menjelaskan. Oh iya, Berarti dan lagi saya selama seminggu ini sudah mendapatkan informasi tentang kalian berdua yang ternyata kalian berdua itu sudah terlalu sering bermain curang di kantor ini. Betul. Kalian memalsukan semua data-data, kalian memanipulasi semua laporan keuangan agar bisa masuk ke rekening pribadi kalian. Wah, Betul? wah. Berarti kamu putri yang buluk itu. Iya, aku putri yang buluk, aku putri yang dekil yang sering kamu hina dulu. Vero, kamu gak usah seperti itu. Dulunya kamu masih kecil, udah hitam, buluk lagi, dan juga ingusan lagi. Gak usah gitu, Fer. Sekarang aku tetap aja kulitku ini. Aku bilang jabatan itu hanya sementara, uang itu hanya sementara. Jangan sombongkan diri sendiri. Betul. Gini. Itu kan masa lalu. Ya sudahlah. Itu kan masa lalu. Sekarang sudah dewasa. Dan saya juga gak mau ikut-ikut Bu, saya kan nggak ada urusan. Oh ya, kita lupain kejadian yang udah lalu. Tapi sekarang yang saya bahas itu karena ulah kalian berdua. Putri kecil. Kantor cabang ini
nyaris bangkrut, paham? Putri kecil, Ya kenapa menyalahkan saya, Bu? pecat aja langsung. Iya mas. Orang sombong seperti itu gak harus kamu pertahankan. Mungkin dia itu lewat jalur dalam. Iya. Gimana Bu? Enggak ya Bu, gak dipecat Bu. Siapa bilang nggak dipecat? Kalian resmi saya pecat. Bu, Karena mulai sekarang saya udah nggak mau lagi punya karyawan seperti kalian, dan saya tidak mau kantor cabang ini tambah merosot gara-gara kalian berdua. Kalau kalian berdua itu tetap di sini, bisa-bisa jadi bangkrut kantor ini. Sekarang silahkan kalian pergi dari kantor ini, dan ingat, kalian nggak akan bisa bebas sebelum kalian bertanggung jawab atas semua yang kalian lakukan. Putri kecil, Tapi saya disuruh Pak Vero Bu. aku bantuin usir mereka ya. Silakan. Bu, Bu jangan Putri, Bu. kita itu sahabat bagaikan kepompong, Bu. Sekarang udah nggak ada lagi sahabat. Aku sudah bilang, sahabat itu tidak bisa ditukar oleh jabatan dan uangmu. Sekarang aku punya kesempatan untuk mengusir orang sombong seperti kalian. Bu, tapi saya disuruh Pak Vero Bu. Motorku. Udah, sana. Ih, Sana. lepasin, aduh. Pergi. Pak Vero tanggung jawab Pak. Pergi. Udah, ya Putri gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Ya udah, kalau gitu Mas anterin ke klinik kesehatan ya. Ya udah Tuh, mas. kita tungguin di depan walaupun kliniknya masih belum buka. Iya. Udah yuk. Bertuturlah cinta mengucap satu nama, seindah goresan sabdamu dalam kitabku. Cinta yang bertasbih mengutus